Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Saya akan menampilkan video UKIN mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam dengan saya, Ibu Rodia. Materi kita yakni Daulah Abbasiyah. Sebelum kita belajar, mari disiapkan dulu. Siapkan, hormatkan, gabrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah membaca doa. Semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, nak ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama yakni Naufal, Hadir, Bu. Aisyah Sadina, Maisha Amini, Randi Adrian, Zezi Fernanda, Rita, Lala, Tana. Ada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita yakni pelajaran kita yakni sejarah kebudayaan Islam dengan materi Daulah Abbasiyah, kemajuan dan kemunduran. Sebelum Ibu terangkan materi kita ini, kita fokus dulu. Ibu bagikan sebuah lembaran. Kalian jawab apa yang kalian ketahui dengan materi kita ini. Setelah itu baru nanti Ibu periksa dan kita bikin lagi pertanyaan selanjutnya dan materi akan Ibu terangkan. Oke, Ibu bagikan ya nak ya. Tolong isi sekemampuan yang bisa kita laksanakan. Ya, dilingkar ya nak ya. Lingkar yang betul saja. Kalau nggak betul dosa apa? Dibaca, diteliti, dipahami. Dilingkari ya nak ya. Dilingkari mana saja yang bisa. Oke. Sopil kerjakan nak. Sudah, kita kumpulkan kembali. Oke, makasih. Oke, makasih. Baiklah, tadi telah kalian jawab pertanyaan apa yang Ibu kasih tahu tadi. Sekarang Ibu terangkan materi kita hari ini. Tolong perhatikan dengan seksama materi kita yakni
Daulah Abbasiyah, kemajuan dan keruntuhannya. Awal Khalifah Abbasiyah adalah pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan toleransi yang luar biasa di dunia Islam. Kota Baghdad yang didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur menjadi salah satu kota paling maju di dunia pada saat itu. Selama era Harun al-Rashid, Al-Ma'mun khususnya, kota ini berkembang pesat dan menjadi pusat intelektual dunia yang sangat toleran terhadap berbagai pemikiran. Anak ibu sekalian, pada masa kemajuan Bani Abbasiyah itu ada beberapa. Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya sering disebut dengan masa keemasan Islam. Dengan kemajuan pesat, berbagai bidang kemajuan ini meliputi penterjemahan ilmu pengetahuan, ekonomi, agama, sosial, militer, dan politik. Di bidang ilmu pengetahuan ada Baitul Hikmah, rumah sakit, toko ilmuwan. Di bidang ekonomi, peningkatan perekonomian, perdagangan. Di bidang seni dan budaya ada karya seni, arsitektur, sastra. Di bidang politik, meningkatnya administrasi, departemen percatatan, dan pemerintahan yang matang. Di bidang agama, menyempurnakan Al-Quran, munculnya tokoh-tokoh agama. Di bidang sosial, masyarakat makmur, masyarakat hidup dalam keadaan makmur dan teratur. Bagian sosial masyarakat yang makmur hidup dalam keadaan yang teratur. Pembagian masyarakat dibagi menjadi kelompok khusus, khalifah, keluarga khalifah, bangsawan, petugas negara, dan kelompok umum, seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, petani, dan buruh. Bidang militer, kekuatan militer, khalifah memiliki kekuatan militer yang kuat untuk mempertahankan wilayah. Anak ibu yang ibu sayangi, ada berbagai masalah yang ada dalam pemerintahan di masa kejayaan Bani Abbasiyah dan ada masa keruntuhan. Kita tadi telah melewati masa kejayaan yang disebut masa keemasan Bani Abbasiyah. Sekarang kita pindah lagi masa keruntuhannya Bani Abbasiyah. Penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah tersebut. Yang pertama yakni perebutan kekuasaan. Konflik internal antara anggota keluarga kerajaan seperti perang saudara antar Al-Amin dan Al-Ma'mun melemahkan stabilitas politik. Munculnya dinasti-dinasti kecil. Daerah-daerah yang sebelumnya berada di awal kekuasaan Abbasiyah mulai memerdekakan diri dan membentuk dinasti-dinasti kecil yang mengurangi kekuatan pusat. Selanjutnya, kemerosotan ekonomi, kekurangan sumber daya, perubahan kebijaksanaan ekonomi, dan praktik korupsi menyebabkan kemerosotan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya ada konflik keagamaan. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Seperti konflik antara Sunni dan Syiah, melemahkan persatuan dan menimbulkan konflik internal. Selanjutnya, gaya hidup mewah dan korupsi. Para khalifah Abbasiyah seringkali hidup dalam keadaan mewah dan melakukan korupsi yang menyebabkan ketidakpuasaan di kalangan masyarakat dan melemahkan kekuasaan. Anak ibu sekalian, itu tadi tuh faktor internalnya penyebab keruntuhannya Bani Abbasiyah. Sekarang faktor eksternalnya. Yang pertama yakni serangan Mongol bangsa Mongol. Pada tahun 1258, pasukan Mongol di bawah Hulu menyerang dan menghancurkan kota Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan Abbasiyah. Selanjutnya Perang Salib.
Serangan salib dari barat juga memberikan tekanan pada wilayah kekuasaan Abbasiyah pada saat itu. Anak didik kalian, sesuatu hal pemerintahan itu ada dampaknya. Apa dampak pada Bani Abbasiyah pada saat itu? Yang pertama, kehancuran Daulah Abbasiyah. Serangan Mongol menjadi pukulan letak yang mengakhiri kekuasaan Abbasiyah. Selanjutnya, kemunduran dunia Islam, kehancuran Baghdad, dan kehilangan khazanah ilmu pengetahuan. Di Bait Al-Hikmah menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan di dunia Islam pada saat itu. Kebangkitan Eropah, sementara dunia Islam mengalami kemunduran, Eropah justru mengalami kebangkitan dan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban. Anak didik ibu yang ibu cintai, dari materi ini dapat kita pahami setiap sesuatu ada hikmahnya. Hikmah yang dapat diambil dari Daulah Abbasiyah adalah pentingnya pendidikan, inovasi, dan toleransi. Daulah Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan peradaban Islam, di mana Baitul Hikmah menjadi pusat penterjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah juga menunjukkan pentingnya belajar dari berbagai peradaban. Sampai di sini Ibu terangkan materi kita ya nak. Sekarang silakan kerja kelompok. Bahas apa yang Ibu sampaikan tadi. Yang sebelah kanan Ibu membahas masa sebelah kanan Ibu membahas masa kemundurannya. Yang sebelah kiri Ibu membahas masa keemasannya. Dan tolong dicatat, dipahami, dibahas. Mengungkapkan apa yang hasilnya kalian dapat. Silakan bagi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka acara, hasil dari kelompok kami diantaranya bidang ilmu pengetahuan, penerjemahan, Baitul Hikmah, rumah sakit, toko ilmuwan. 2. Bidang ekonomi, peningkatan perekonomian, perdagangan. 3. Bidang seni dan budaya, karya seni, arsitektur, sastra. 4. Bidang politik dan administrasi. 5. Bidang agama, penyempurnaan Al-Quran, munculnya tokoh agama. 6. Bidang masyarakat yang makmur. 7. Bidang militer, kekuatan militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok pertama tadi mengungkapkan itu masa kejayaan. Seperti Ibu sampaikan tadi, alhamdulillah kelompok ini menguasai materinya, yakni masa-masa keemasan Daulah Abbasiyah. Sekarang Ibu minta lagi kelompok yang kedua, yaitu masa kemunduran. Kepada anak kami, silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah saya mau menjelaskan dari kelompok tugas faktor integral. 1. Perebutan kekuasaan. 2. Memunculkan dinasti kecil. 3. Kemerosotan ekonomi. 4. Konflik keagamaan. 5. Gaya hidup mewah dan korupsi. 6. Serangan bangsa Mongol. 7. Perang salib. Serangan salib dari barat juga memberikan tekanan pada wilayah kekuasaan Abbasiyah. Dampak kehancuran Daulah Abbasiyah. 2. Kemunduran dunia Islam. 3. Kebangkitan Eropah.
Ini hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu hasil dari kelompok kedua itu kemundurannya nak, penyebabnya. Jadi mengatakan tadi banyak faktor-faktor yang bisa membuat Abbasiyah tadi terperosok. Kemarin sebelum Abbasiyah ada Umayyah ya kan nak? Setelah materi Umayyah digantikan sama Abbasiyah. Sekarang ibu tanya lagi. Ibu yang bertanya, tolong jawab siapa yang bisa menjawab. Pertanyaan ibu ada satu saja. Daulah Abbasiyah, nak. Daulah Abbasiyah itu berasal dari apa kata-kata itu? Diambil dari mana? Siapa yang bisa menjawab? Wow, yang bisa menjawab ya ini siapa namanya? Maisha. Kepada Maisha dipersilakan. Nama Daulah Abbasiyah diambil dari nama paman Rasulullah yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai di sini materi kita yakni masalah Daulah Abbasiyah kemunduran dan kemajuan. Sampai sini nak, marilah kita baca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian menguasai materi apa yang ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.